kita dapat pengetahuan tentang rasa. Kemudian ya 5 itu ya, panca indera. Jadi pengetahuan itu semua yang kita tangkap melalui panca indera kita, itu pengetahuan. Tetapi kan pengetahuan atau indera kita kan punya keterbatasan. Suatu yang dibalik tembok misalnya kita nggak bisa lihat. Kalau kita pendengaran kita itu akan terganggu ketika ada noise, ada gangguan, ada suara berisik. Sehingga kita tidak bisa mendengar secara. Nah, bagaimana kemudian pengetahuan bisa menjadi ilmu? Pengetahuan itu ada 2 macam tadi. Pengetahuan prailmiah ya, pengetahuan tadi hasil serapan indera itu. Tapi ada namanya pengetahuan ilmiah atau disebut ilmu tadi. Jadi ilmu itu pengetahuan. Jadi bisa kita katakan semua ilmu adalah pengetahuan. Semua ilmu adalah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Ya. Semua ilmu adalah pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Kenapa? Karena pengetahuan berubah atau beralih menjadi ilmu itu perlu syarat-syarat ilmiah. Perlu syarat-syarat ilmiah. Ya. Apa sih syarat-syaratnya? Misalnya nih. Nah, ada ciri sistematis. Jadi bedanya antara pengetahuan dan ilmu itu sudah sangat sistematis. Kenapa? Karena dia merupakan kumpulan pengetahuan ya, yang teratur ya, yang tersusun. Sedangkan pengetahuan masih berserakan, belum sistematis. Ya, Anda melihat sesuatu kan masih berserakan. Ada satu yang Anda lihat dengan lihat yang lain kan nggak nyambung kan. Tapi kalau ilmu dia sudah nyambung, karena dia merupakan satu kumpulan pengetahuan yang berhubungan dan teratur, selalu berhubungan. Kemudian juga bedanya ilmu dan pengetahuan, dia punya ciri objektif. Pengetahuan itu jadi pengetahuan, jadi ilmu itu karena ilmu itu harus bebas dari prasangka. Ya. Nggak boleh ilmu itu masih zon ya, masih dalam kira-kira. Dia harus sudah fix, gitu. Sudah objektif, gitu. Tidak berdasarkan prasangka seseorang, tidak berdasarkan kesukaan pribadi, tapi memang benar-benar seperti itu. Tidak subjektif. Kemudian cirinya harus verifikatif. Verifikatif itu artinya dia harus terverifikasi, terbukti kebenarannya. Harus dibuktikan kebenarannya. Misalnya dalam kajian biologi kan orang ada namanya laboratorium ya. Laboratorium gunanya untuk memverifikasi, ya, membuktikan benar nggak misalnya kaki 1000 itu kaki 1000 jumlahnya itu betul ya. Atau berapa sih misalnya jumlah kakinya semut itu pakai itu ya, misalnya pakai apa di laboratorium ada yang kaca pembesar ini ya, kita melihat betul. Jadi dibuktikan betul jumlahnya dan sebagainya lah. Jadi itu kan. Nah, syarat ilmiah itu tadi sama objek karya, objektif, objek. Ilmu itu objeknya sudah jelas, ada objeknya. Dan pengetahuan kan masih semua yang ditangkap kan. Tidak jelas objek yang dituju. Misalnya kalau ilmu kedokteran, ilmu kedokteran itu jelas objeknya manusia, tetapi tidak semua aspek manusia dikaji oleh kedokteran. Dia hanya mengkaji aspek fisik manusia. Begitupun dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi juga dia hanya fokus
dia mengkaji manusia, tapi dia fokus pada kajian mental atau kejiwaan manusia. Nah, itu jelas. Begitupun saya ilmu astronomi tadi kan berarti fokus pada bintangan, astronomi. Ilmu tentang biologi fokus pada makhluk hidup. Ilmu tentang geografi fokus pada bumi. Jadi objeknya jelas. Dan pengetahuan kan umum saja. Apa yang Anda lihat kan macam-macam. Tidak serupa ya. Anda lihat tabrakan, kemudian jalan lagi Anda ketemu yang lain lagi dan sebagainya. Dan ilmu jelas. Kemudian materinya juga jelas. Metode yang digunakan juga jelas ya. Karena kalau ilmu alam misalnya kan metodenya jelas observasi, pengamatan. Karena misalnya ilmu sosial ya lebih pada pemaknaan, pemahaman. Jelas. Kemudian sistematis tadi. Kemudian universal itu berarti kebenarannya berlaku tidak dibatasi ruang dan waktu, keadaan dan situasi kondisi. Jadi dia berwaktu dimanapun dan kapanpun. Itu ilmu. Jadi kalau pengetahuan bisa jadi hanya berlaku di satu komunitas tertentu. Tapi kalau ilmu, dia sudah terbukti dimanapun dan kapanpun memang seperti itu. Teori gravitasi bumi berlaku semua di seluruh bumi. Di petir ya berlaku ya, di Keranggilan juga berlaku, di Jakarta ya, di Papua, di Kutub Utara berlaku. Karena memang dia sudah sifatnya universal, berlaku dimanapun dan kapan. Karena pengetahuan belum tentu, bahkan kebenaran juga belum pasti juga. Gosip bisa masuk dalam pengetahuan, tapi dia adalah dalam kategori ilmu. Kenapa? Karena belum terbukti ya, kebenaran dan sifatnya juga tidak universal. Nah, ini sifat kurang ilmu bedanya ya. Ilmu filsafat akal. Kalau ilmu sifatnya relatif. Meskipun tadi sifatnya universal, tetapi ya, sifat ilmu itu tidak absolut. Ya. Bisa terjadi perubahan. Misalnya Anda pernah ke dokter tidak pernah mengatakan Anda sembuh 100%. Ya, kalau Anda dioperasi, jadi kemungkinan sembuh enggak, dokter nggak akan berani. Dia paling bisa hanya bilang ini kemungkinan 90%, 90%, atau 60% tingkat keberhasilan. Karena dia nggak berani mengatakan 100%. Itu ilmu ya. Semua ilmu pasti begitu. Ilmu survei, ilmu apa, semua nggak berani mengatakan. Dan berani mengatakan Mbak obati sembuh itu dukun, pasti sembuh. Dokter nggak akan ngomong gitu. Kemungkinan besarnya bisa melalui jalur ini operasi atau karena dalam kenyataannya sering terjadi ya sebuah teori digugurkan dengan teori lainnya yang muncul tangan. Misalnya dulu ada teori geosentris ya. Teori bahwa pusat alam semesta itu adalah bumi, kemudian digantikan dengan teori heliosentris bahwa pusat alam semesta bukan bumi tapi matahari. Dulu planet jumlahnya 9, tapi kemudian direvisi, digugurkan oleh para ilmuwan. Ternyata Pluto itu tidak masuk dalam kategori planet. Jadi sekarang di buku-buku sekolah tinggal 8 planet lain. Tapi kalau Anda baca buku tahun 60 atau 80, 90, planet 9, tapi digugurkan. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun akan bisa berubah, bisa nambah, bisa kurang. Oh, nanti ditemukan planet baru lagi ya, naik 9 lagi, atau 10 lagi dan sebagainya. Atau planet Namek ditemukan menjadi satu planet bisa saja. Itu berarti relatif. Filsafat sifatnya spekulatif. Artinya apa ya? Pendapat filosof ya, pemikiran filosof itu berada di luar kategori benar atau salah. Jadi tidak ada kaitan dengan benar atau salah. Di arti gini, bisa jadi dua pemikir, dua filosof yang berbeda pandangan, ya,
Bisa jadi dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Tidak mesti kalau satu filosof benar yang lain salah. Tidak mesti misalnya kalau satu pendapat filosof benar yang lain salah. Bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Tergantung dari logis atau rasionalnya argumennya ya. Dan tergantung adalah rasional enggak argumennya, masuk akal enggak, ya, logis enggak. Misalnya dulu perdebatan antara Ibn Rushd dan Al-Ghazali, beda zaman, tetapi dua-duanya punya pandangan berbeda tentang hukum alam. Kalau Al-Ghazali kan ya, Al-Ghazali itu kalau dilempar, ini ada misalnya pensil ini ya, dilempar itu jatuh ya. Tapi kalau kata Imam Ghazali, jatuhnya itu nggak pasti. Bisa jadi pensil ini satu saat nggak jatuh. Kalau saya jatuhkan gini, dia nggak jatuh. Karena dikatakan ada min masyiatillah. Jadi ketika saya lempar ini ke di suatu saat ini nggak jatuh karena ada min masyiatillah. Ini kehendak Allah. Artinya ketika Allah nggak berkehendak ini jatuh, nggak jatuh nih. Jadi hukum alam itu tidak pasti. Argumentasinya apa? Ada mukjizat. Api kan harusnya membakar, tapi Nabi Ibrahim nggak kebakar. Gitu ya, argumentasinya ini baru saja. Tapi Ibn Rushd mengatakan, ini kalau dilempar, ini pasti jatuh. Artinya hukum alam itu pasti. Dan dia mengatakan hada min masyiatil alam. Ini kehendak alam, ini hukum alam, dan Allah menciptakan hukum alam itu pasti. Beda pandangan kan? Tapi dua-duanya punya argumentasi. Nah, ini dalam filsafat gitu ya. Bisa jadi dua-duanya benar, itu lihat argumentasinya. Argumentasinya punya argumentasi, Ibn Rushd juga punya argumentasi. Nah, yang terakhir ya adalah agama sifatnya mutlak. Ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan keyakinan dan kan kemudian berasal dari wahyu. Tapi ingat, meskipun agama itu mutlak, tetapi pemahaman, ya, penafsiran atau pemahaman orang terhadap agama atau pemahaman orang terhadap wahyu itu sifatnya tidak mutlak. Itu karena masuk dalam kategori ijtihad. Itu bisa benar, bisa salah. Tapi Al-Quran sendiri sudah mutlak. Islamnya sendiri mutlak. Tapi pemahaman orang terhadap agama bisa jadi tidak mutlak. Ya, masuk dalam kategori ijtihad. Nah, bagaimana kemudian hubungannya antara ilmu filsafat agama dan lainnya ya? Ilmu dibatasi oleh tembok-tembok spesifikasi ya, dan spesialisasi. Jadi ini kan orang harus spesialisasi macam-macam ya. Jika ilmu tidak dapat memberi jawaban, maka dicari dengan filsafat. Bila filsafat juga tidak mampu, maka dicari dengan agama. Di kebenaran ilmu, filsafat dan agama itu diskusikan gitu ya. Benda-benda langit digantung oleh gravitasi masing-masing di kita. Benda langit itu ya, kenapa dia berdiri tegak gitu ya, tidak jatuh gitu, karena ada digantung oleh gravitasi masing-masing. Tentu ada kekuatan supranatural yang mengaturnya itu. Tapi filsafat belum sampai pada siapa kekuatan apa sih kekuatan supranatural yang mengatakan dialah Allah Tuhan seluruh alam itu bahasa agama. Itu hubungan antara diri filsafat dan agama. Ini korelasinya nih kalau coba baca pandangannya bagaimana hubungan akal dan hati. Dua-duanya saling menguatkan. Anda juga bisa baca novelnya
Chaim bin Yakzan, kalau novel nih, ini novel ini membuktikan kesesuaian antara kebenaran wahyu agama dengan kebenaran rasional atau hubungan akal dan wahyu. Ada di novelnya namanya Chaim bin Yakzan. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya punya. Dipinjam mahasiswa nggak balik, saya beli lagi. Kalau mau, bagaimana Anda melihat hubungan antara tadi filsafat dan agama, baca nih novel ini. Karangan Ibnu Sufyan, orang filosof, dokter ya, di masa di Andalus ya, di itu ya, saya kira ya. Coba ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ya. Itu saya maksudnya saya mau bangunin. Udah saya share. Udah saya share ya. Jadi begitu ya. Ada yang mau tanya? Boleh tuh. Di hubungan ilmu filsafat agama. Ilmu itu relatif, tetapi orang tetap bisa berpegang pada ilmu ya, karena ilmu itu bisa memproyeksi masa depan. Meskipun ilmu tidak absolut benar, ada kemungkinan salah. Kalau dalam kedokteran ada malpraktek, ada kesalahan diagnosa, ada kesalahan analisa, bisa saja terjadi. Kesalahan teori. Tapi orang mending ya berpegang pada ilmu dibanding berpegang pada sesuatu yang kira-kira atau yang tidak ada pegangan ilmiahnya, seperti maka dibanding ke dukun ya mending ke dokter. Dulu saya pernah lihat ya, teman itu dari gigi itu datang ke dukun. Dukun tuh ngeluarin kayak binatang-binatang gitu dari pori-pori itu dikeluarin. Jadi ada kayak binatang udet-udet gitu ya, itu sebenarnya itu nggak tahu apakah dia benar berasal dari gigi, padahal itu tuh sebenarnya imajinasi saya masih kecil. Jadi menurut saya masa kecil itu kalau satu gigi itu berarti ada binatang kecil-kecil yang ada di gigi saya yang bolong. Padahal kalau Anda belajar ilmu kedokteran kan, kenapa kita sakit gigi bukan karena ada uget-uget kan, tapi karena ada misalnya giginya bolong, kemudian ada gusi yang terluka, bukan karena ada binatang ada dalam gigi Anda kan. Tapi dukun bisa mengeluarkan itu. Sekarang ketika saya misalnya sedikit mengerti ya, sakit gigi bukan karena ada binatang itu, maka kemudian cara menyembuhkan gigi saya dengan cara ya gusinya yang diobati kan, saya nggak sakit gigi kan, karena gusinya bengkak atau gusinya luka, bukan karena ada binatang. Saya nah, tapi sebagian masyarakat kan masih percaya seperti tadi, makanya ada nujum, percaya pada timbun, percaya pada itu, percaya nujum, hari baik, ada nama sebagainya kan. Karena semua hari kan baik kalau dalam Islam ya. Ada semua baik. Ya, itu ya. Ilmu filsafat tadi spekulatif berarti bukan berarti spekulatif asal, enggak. Itu tadi spekulatif itu tidak dalam kategori benar salah, tetapi dia dua pendapat bisa dua-duanya benar, tapi yang dilihat adalah logis atau rasional argumentasi. Masuk akal nggak alasannya? Masuk akal nggak argumentasinya? Pendapat filosofi ini dia argumentasi. Alasannya masuk akal. Dulu Thales mengatakan asal alam semesta itu adalah air. Argumentasinya apa? Karena dia melihat bahwa di dunia ini justru yang paling banyak itu air. Daratan dan lautan banyakkan lautan. Manusia nggak bisa hidup tanpa air. Artinya manusia bergantung pada air. Maka dia mengatakan
eh, apa sesuatu yang paling utama itu adalah air. Thales ya, kalau anda nanti di sejarah filsafat Barat yang awal itu Thales. Sekarang lagi ada teori kan the power of water, ya, ada buku ya. Wah, itu punya kekuatan luar biasa. Jadi ada air yang didoakan dengan yang tidak itu ternyata berbeda. Jadi air yang didoakan itu berarti di dalamnya itu kalau diteliti dia sudah ada komponen apa yang sehingga tadi ya, menyembuhkan misalnya gitu Pak. Ya, demikian juga Jepang. Begitu pun dengan tanaman di air itu ternyata punya kekuatan luar biasa. Makanya ada air, jadi ketika air, makanya kan dulu orang kalau mengobati kan biasanya minum air yang didoakan ya, karena ternyata air yang didoakan itu punya diteliti secara ilmiah itu punya komponen yang tidak ada pada air yang tidak didoakan. Ya, sedangkan agama ya mutlak, tetapi ingat di dalam agama itu ada yang sifatnya mutlak, ada sifatnya yang tidak mutlak. Yang tidak mutlak itu masuk dalam kategori istihadiyah. Si pemahaman orang tentang agama itu kan bisa jadi berbeda-beda ya. Itulah terjadi perbedaan pandangan. Dalam fikih juga kan terjadi perbedaan pandangan ya. Satu hukum, satu permasalahan, vaksin ada kan berbeda pandangan. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan dengan argumentasi dan dalil. Seperti halnya misalnya penentuan awal puasa, yang satu mengatakan harus dilihat ya di ruqyah, tapi yang lain mengatakan ya cukup dengan hisab saja selesai. Jadi dari hitung-hitungan dia udah masuk atau belum. Tapi yang lain berpendapat harus dilihat, harus diobservasi. Nah ini kan sama-sama punya argumentasi. NU kekeh dengan ruqyah, karena punya argumentasi. Begitu Muhammadiyah dia kekeh dengan hisab, kan punya argumentasi juga. Ya, gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri aja kalau kita foto aja dulu lagi. Yuk kita tonton lagi. Mantap tuh. Dari minus.